Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Masih semangat ya belajarnya? Hari ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang materi upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Tema 2, subtema 2. Jadi, setelah Indonesia merdeka, ternyata masih ada perjuangan-perjuangan para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Jadi, setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, masih ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Mari kita bahas. Upaya mempertahankan kemerdekaan RI dibagi menjadi dua macam, yaitu upaya fisik atau yang kita kenal dengan perang, dan upaya diplomasi atau perjanjian. Upaya fisik ada banyak sekali yang dilakukan para pejuang Indonesia, namun yang akan kita bahas kali ini 3 saja dulu ya, yaitu Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, dan Bandung Lautan Api. Sedangkan untuk upaya diplomasi atau perjanjian, kita akan membahas 4 macam, yaitu Perjanjian Tinggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konvensi Meja Bundar atau KMB. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari upaya fisik. Upaya perjuangan fisik yang pertama yaitu Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini dipicu oleh penolakan rakyat Indonesia terhadap ultimatum Inggris. Apa sih ultimatum? Ultimatum itu semacam pengumuman atau peringatan, yaitu waktu itu Inggris meminta rakyat Indonesia atau semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata melapor dan meletakkan senjata serta menyerahkan diri. Gak mau dong bangsa Indonesia, sehingga terjadilah perlawanan di Surabaya. Indonesia waktu itu dipimpin oleh Bung Tomo, sedangkan dari pihak Inggris dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Nah, sejak saat itu, pemerintah menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya yang kedua, ada Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 12 Desember 1945. Pertempuran Ambarawa dipicu oleh tentara sekutu yang datang ke Semarang diboncengi oleh Nika dan mempersenjatai tawanan yang dibebaskan. Atau dengan kata lain, saat itu sekutu mengingkari janjinya. Nah, dari pihak Indonesia, Pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Sudirman. Sedangkan dari pihak Belanda dipimpin oleh Brigadir Beto. Nah, untuk mengenang Pertempuran Ambarawa ini, dibangunlah sebuah monumen yang diberi nama Monumen Palagan Ambarawa. Selanjutnya yang ketiga atau upaya fisik yang ketiga yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Pemicunya adalah adanya pembakaran rumah dan bangunan oleh warga Bandung untuk mencegah tentara sekutu dan Nika Belanda agar tidak menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer. Jadi, yang membakar kota Bandung itu adalah warga Indonesia sendiri. Supaya kota Bandung tidak dijadikan markas oleh Belanda. Nah, dari pihak Indonesia, Bandung Lautan Api dipimpin oleh Muhammad Toha. Itulah perjuangan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih ada lainnya juga. Ada pertempuran 5 hari di Semarang, ada pertempuran Medan Area, ada juga pertempuran Puputan Margarana di Bali. Namun kita bahas 3 dulu untuk kali ini ya,
Yang lainnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas perjuangan diplomasi atau perjanjian. Jadi, selain perjuangan fisik, Indonesia juga melakukan perjanjian atau perjuangan diplomasi. Yang pertama akan kita bahas adalah perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Sedangkan dari Belanda diwakili oleh Wim Schemerhol. Hasil dari perjanjian Linggarjati ini diantaranya Belanda mengakui wilayah Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Hanya 3 pulau yang diakui oleh Belanda, sedangkan daerah lain diakui sebagai milik Belanda. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia membentuk RIS. Apa itu RIS? RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat. Jadi, masih di bawah pemerintahan Belanda kalau RIS. Sedangkan yang keempat, Indonesia harus bergabung dalam persemakmuran, yaitu menjadi bawahan Belanda. Nah, itulah 4 isi perjanjian Linggarjati. Akan tetapi, perjanjian Linggarjati ini ternyata diingkari oleh Belanda, yaitu pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer Belanda I. Apa sih agresi itu? Agresi itu adalah serangan. Jadi, Belanda melakukan serangan pada Indonesia, padahal sudah dilakukan perjanjian dan sudah disetujui. Nah, setelah adanya serangan dari Belanda ini, dilakukanlah perjanjian berikutnya, yaitu perjanjian Renville. Mengapa dinamakan Renville? Karena perjanjian Renville dilaksanakan di atas kapal Renville. Kapal Renville ini milik Amerika Serikat. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Pihak Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, sedangkan dari Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Isi Komisi 3 negara sebagai penengah yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Jadi dalam perjanjian Renville ini ada 3 negara sebagai penengah supaya mereka nggak ribut gitu. Yaitu wakil dari 3 negara. Dari Komisi 3 negara ini adalah, saya ulangi, ada Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Ingat-ingat ya. Nah, 2 isi penting dari perjanjian Renville ini adalah, yang pertama, Belanda mengakui wilayah RI berupa Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Semakin sempit ya wilayahnya, padahal tadinya ada Jawa, Madura, dan Sumatera. Sekarang hanya Jawa Tengah, jadi Jawa Timur dan Jawa Barat tidak diakui sebagai wilayah RI, tetapi masuk ke wilayah Belanda. Yang kedua, TNI harus ditarik mundur dari wilayah Belanda. Jadi TNI Tentara Nasional Indonesia yang ada di wilayah Belanda, misal di Jawa Barat atau di Jawa Timur, harus kembali ke wilayah RI, yaitu Jawa Tengah atau Yogyakarta atau Sumatera. Selanjutnya, ada perjanjian Roem-Royen. Mengapa disebut perjanjian Roem-Royen? Karena wakil-wakilnya adalah Muhammad Rom dan Royen. Terjadi pada tanggal 14 April sampai 7 Maret. Mohon maaf, 7 Maret sampai 14 April 1949. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan dari Belanda diwakili oleh Herman van Royen. Makanya perjanjian ini disebut perjanjian Roem-Royen. Isi dari perjanjian ini antara lain, 1. Angkatan bersenjata Indonesia menghentikan gerilya.
Jadi tidak boleh ada perang lagi, tidak boleh ada penyerangan lagi. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Jadi bukan di Jakarta seperti sekarang ya. Dulu harus dikembalikan ke Jogja. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda menghentikan agresi. Jadi Indonesia tidak boleh menyerang, Belanda juga tidak boleh menyerang. Nah, itulah isi perjanjian Roem-Royen. Selanjutnya, yang terakhir ada konferensi meja bundar. Seperti terlihat pada gambar, konferensi meja bundar itu dilaksanakan dengan media meja yang bundar bentuknya. Nah, konferensi meja bundar ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Ingat-ingat ya, kejadiannya di Den Haag. Ini adalah nama kota di Belanda. Jadi bukan di Indonesia, tapi dilaksanakan di Belanda, di kota Den Haag. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta. Kenal kan Muhammad Hatta, Bapak Proklamator yang waktu itu memproklamasikan kemerdekaan bersama R. Soekarno. Selanjutnya, ada Sultan Hamid II sebagai wakil dari RIS, Republik Indonesia Serikat. Nah, dari Belanda diwakili oleh Mr. Van Marsheven. Isi perjanjian ini antara lain, Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat merdeka. Yang kedua, status Irian Barat segera diselesaikan dalam setahun. Jadi Irian Barat waktu itu membingungkan mau masuk Indonesia atau masuk Belanda. Kemudian yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Semacam persemakmuran begitu. Yang keempat, pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh RIS. Wow, jadi Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang Belanda. Yang kelima, RIS mengembalikan hak milik Belanda. Selain itu, Republik Indonesia Serikat juga harus mengembalikan barang-barang milik Belanda. Rugi sekali ya. Nah, itulah perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.